Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kurang semangat, saya mau menyapa jemaat Tuhan di sebelah kanan saya. Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pagi hari ini semuanya baik, amin. Kita beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang paling semangat, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Kami juga mau menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom jemaat Tuhan yang di rumah. Sama-sama kita mau beribadah meninggikan nama Tuhan kita, amin. Semuanya baik, amin. Kita pakai berdiri bersama-sama. Kita menghormati kehadiran Tuhan di tempat ini. Bapak yang baik, terima kasih buat satu minggu yang ajaib. Kami boleh lewati bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan memberkati hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Dan hari ini sebagai rasa syukur kami datang untuk memuji-muji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kami mau fokuskan pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan buat Tuhan Yesus. Karena kami percaya ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, yang percaya siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari yang percaya kasih Allah begitu besar bagi kita, kita memuji Dia. Terima kasih Tuhan. Dengan semangat beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaatmu memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan semangat pujilah kita. Haleluya. Wow, yeah. Mari dengan imanmu datang menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Yang percaya katakan tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Yeah. Oh, betapa dalamnya, amin. Betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Jemaat Tuhan yang percaya beri tepuk tangan bagi Yesus, Allah yang penuh kasih sayang. Terima kasih Tuhan. Wow, yeah. Yang percaya katakan begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, amin. Tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Wow, oh, betapa
Kita mau terus belajar hidup sesuai firman Tuhan, amin. Bukan karena kita bisa, tapi Roh Kudus yang di dalam kita yang memampukan kita, amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat kasih Allah yang begitu besar di hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah menebus kami, sehingga kami ada hari ini, kami sehat, kami kuat semua karena kebaikan Tuhan. Apapun yang kami miliki, Tuhan tidak bisa menyaingi kasih dan cinta Tuhan bagi kami. Mari jemaat Tuhan, bawa hatimu kepada Tuhan. Persembahkan tubuh, jiwa dan rohmu kepada Tuhan. Inaralalabaya sande. Oh Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan yang mengalami kasih sayang Tuhan, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami mengalami cintamu Tuhan, haleluya. Mari jemaat Tuhan menyembah Dia lebih lagi, haleluya. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Sungguh benar Tuhan, semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cinta. Mari yang percaya sembah Dia sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Sungguh kasih sayangmu menyertai kami, haleluya. Dan setiamu kan
sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan. Mari kita menyembah Dia. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan. Kami menyembah layan ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari yang mau menyenangkan hati Tuhan bermazmur, mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Wah, haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan selamanya. Inarabaya sande, sirabaya sande. Ini kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, mau menyembah Tuhan selama-lamanya. Inarabaya sande. Haleluya. Terima kasih buat cinta-Mu yang ajaib. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu bagi kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sembah Dia, nyatakan cinta-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau ajaib Tuhan. Engkau ajaib Yesus. Inarabaya sande. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih sayang-Mu tidak pernah habis di hidup kami Tuhan. Kami memuji Tuhan karena kami mengalami kasih sayang Tuhan sungguh nyata di hidup kami. Bukan hanya sekedar kata-kata Tuhan, tapi kami benar-benar mengalami kasih sayang Tuhan tidak pernah hilang, tidak pernah pergi di hidup kami. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Jemaat Tuhan saja memuji Dia. Sama-sama katakan, sampai habis bumi terima kasih Bapa. Dan ku sembah Engkau ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setiamu kan jemaat Tuhan lebih lagi katakan, sampai habis bumi berlalu, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggi. Amin Tuhan, di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setiamu kan menyertaiku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah
Yesus. Mari kita sembah Dia sambil angkat kedua tangan. Ku sembah Kau, ya Allah. Ini setiap kami yang menyembah-Mu Tuhan. Kami terima lawatan-Mu, mujizat kesembuhan, pemulihan saat kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, selalu tak bertelu. Menyembah Yesus Tuhan. Ku sembah Yesus, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah mengaku Tuhan, lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tak bertelu. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan hanya sekedar lirik harmoni yang indah yang kami nyanyikan, ini sebuah pengakuan kami. Sesungguhnya ini pengakuan kami yang terdalam dari hati kami. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Raja di atas segala raja. Dan itu merupakan sebuah kehormatan dan anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Rindu kami terus dinasehati oleh firman-Mu, supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Masuk dalam rencana Tuhan, masuk dalam agenda Tuhan. Tanah hati yang subur bagi benih yang ditabur ada di setiap hati kami. Hamba-Mu Kau urapi secara khusus. Dan kami percaya kebenaran itu memerdekakan kami. Terima kasih Roh Kudus bekerja dengan leluasa. Berfirmanlah Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom sekali lagi. Puji Tuhan. Halo Pak Dokter. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu semua mengalami sukacita. Amin ya, mengalami sukacita. Karena bersekutu kembali dengan teman-teman seiman dan kita semua sedang datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan. Ya, itu sukacita kita. Baik, saya menyapa juga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Saya percaya kuasa Tuhan juga bisa menjangkau saudara yang ada di sana.
Baik, kita akan belajar bersama tentang growing in joy, bertumbuh dalam sukacita. Saudara tahu pentingnya sukacita itu kayak apa? Saya tunjukkan sama saudara. Betapa sukacita itu sangat penting. Sukacita itu powerful. Mari kita lihat Amsal 15 ayat 15, Alkitab bilang begini. Hari orang berkesusahan buruk semuanya. Siapa di sini yang harinya mau buruk? Angkat tangan. Aduh, puji Tuhan. Saya berharap juga jangan ada yang angkat tangan ya. Semua harinya mau buruk, angkat tangan. Puji Tuhan, gak ada. Alkitab bilang tetapi orang yang gembira hatinya. Kadang-kadang atau selalu? Pas akhir bulan doang atau awal bulan doang atau setiap hari? Apa Binsar akhir bulan? Apa akhir bulan? Ada yang gajiannya akhir bulan loh. Nah Bapak Ibu perhatikan baik. Inilah pentingnya sukacita. Orang yang hatinya susah, semua harinya buruk. Tapi orang yang hatinya bergembira sukacita, selalu berpesta. Please, izinkan saya untuk ngomong ini. Hari-hari kita tergantung dari hati kita. Hatimu susah, buruk semua harimu. Hatimu gembira, sukacita, pesta selalu. Amin ya. Jangan ragu ngomong amin. Ngomong pesta ini gak harus selalu ngomong pesta tuh harus ada makanan apa segala. Bukan. Langsung kepikiran pengeluaran roba itu kumapa Binsar pesta-pesta itu bukan. Suasana pesta itu akan selalu kita alami. Antusias. Mana ada orang ke pesta gak antusias? Ke pesta selalu lihat hal-hal yang indah. Hal-hal yang spektakuler. Amin ya. Jadi hari-hari kita sangat ditentukan oleh hati kita. Hati susah, buruk semua harinya. Hati gembira, selalu berpesta. Dalam King James Version yang saya perhatikan, buruk di situ disamakan dengan kata yang cukup mengerikan, evil. Jahat, hari-harinya jahat. Sebelum saya lanjut, tolong colek dulu kiri kanannya, colek. Boleh kena, boleh gak kena, bilang gini, colek. Jangan mau hari yang jahat, bilang gitu saudara. Jangan mau hari yang jahat. Loh, tahu nggak Bapak Ibu, anak muda yang hadir, perhatikan. Apa sih jahat itu? Sesuatu yang jahat itu sesuatu yang merusak kita. Sesuatu yang jahat itu yang nggak pernah memberi dampak baik buat kita. Terus ngapain saudara punya hati yang susah? Hari-hari saudara akan menjadi hari-hari yang merusak saudara. Hari-hari yang berdampak buruk buat saudara. Dijauhkan Tuhan. Kalau tadi colek, sekarang lihat kiri kanan. Sukacita dong gitu, coba lihat saudara. Sukacita dong, dipastikan wajahnya sukacita. Ya, jangan lihat saya, lihat sebelahnya. Sukacita dong, sukacita dong. Karena itu yang menentukan harimu. Amin ya. Jadi sederhana, mau hari yang selalu berpesta, hati sukacita. Sayang saudara hidup harinya jahat. Aduh sayang banget kita hidup tuh gak lama loh di dunia ini. Gak lama, kita bilang Mazmur bilang 70, 80 itu juga upahnya kadonya kesusahan. Pegel sana pegel sini. Gak enak sana gak enak sini. Ya kan? Oke. Saudara, kita akan sama-sama belajar sukacita yang bukan hanya sekedar emotikon. Gimana kabar Ko? Ci gimana kabar? Om, tante gimana kabar? Bro, sis gimana kabar? Langsung kirim emotikon gini. Jujur loh, ada banyak orang kirim emotikon kayak gini. Sebenarnya itu gak mewakili hatinya terkini. Kita hanya kebiasaan kirim emotikon. Emotikon ketawa. Hanya kebiasaan atau gak enak sama orang itu kalau kita gak ketawa. Yang paling parah, kita kasih emotikon kayak gini, sebenarnya kita sedang mencaci orang itu. Sesungguhnya kita sedang mencaci, tapi gak enak kan? Udahlah, kasih emotikon begini. Sukacita yang kita mau pelajari bukan sukacita emotikon. Bukan hanya sekedar rasa yang berkaitan dengan perasaan.
Gimana sih si Pak Binsar nih, kok sukacita nggak ada hubungannya dengan perasaan? Nanti saya akan beritahu mas saudara, kita sama-sama belajar. Sukacita yang akan kita pelajari juga bukan sukacita sekedar mood. Emosi temporer. Aduh mood saya lagi bagus nih. Kemarin sorry ya mood saya lagi jelek. Nggak gitu sukacita yang mau kita pelajari sebentar nih, nggak kayak gitu Bapak Ibu. Nah, saya berdoa supaya sukacita yang kita pelajari nanti, sukacita itulah yang kita alami dan teruslah kita bertumbuh dalam sukacita yang akan kita pelajari ini. Nah, sukacita adalah tentang kuasa dan keputusan. Bukan tentang perasaan dan bukan tentang mood. Nah, saya udah mulai masuk nih. Jadi sukacita yang akan kita pelajari ini dan kita berdoa itu yang kita alami, itu sukacita tentang kuasa dan keputusan. Sukacita buat orang Kristen, umat Tuhan adalah tentang kuasa dan keputusan. Coba kita lihat Roma 14 ayat 17 berkaitan dengan sukacita adalah tentang kuasa. Roma 14 ayat yang ke-17, saudara bisa lihat Alkitab saudara, lihat Alkitab saudara masing-masing. Di sana ditulis sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab kerajaan Allah, ngomongin kerajaan, ada kuasa di situ, ada authority di situ. Katakan amin, saudara. Nah saya mau tanya, Bapak Ibu, anak-anak muda yang hadir di ibadah 2 ini, yakin gak bahwa saudara adalah warga kerajaan Allah? Yakin? Benar? Yakin atau yakin banget? Yakin banget. Nah, kalau saudara warga kerajaan Allah, loh harusnya saudara ngalami kuasa dari kerajaan itu. Dan kuasa dari kerajaan Allah itu adalah bukan soal makan minum, tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau Bapak Ibu adalah warga kerajaan Allah, pasti ngalami sukacita oleh Roh Kudus, bukan sukacita oleh karena tambah mobil. Tambah mobil juga puji Tuhan, ya kan? Bukan sukacita oleh tabungan banyak. Tabungan banyak puji Tuhan, saudara ya. Bukan sukacita oleh hal-hal yang lain lagi yang terjadi di sekitar kita yang menyenangkan, bukan. Tapi oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bawa ke padang gurun, masih bisa sukacita enggak? Kan oleh Roh Kudus. Terus Roh Kudus bawa saudara disakiti dulu sama orang nih. Masih bisa sukacita enggak? Seru ya? Seru. Ya kan? Kan Roh Kudus gak selalu bawa kita ke tempat yang kita mau. Roh Kudus gak selalu bawa kita ke tempat di mana kita berpikir itu yang harus terjadi. Yesus aja dibawa padang gurun sama Roh Kudus. Betul ya saudara? Ingat ya, sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita adalah tentang keputusan. Yuk kita buka Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat yang keempat, firman Tuhan bilang apa di situ? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Terus apa katanya lagi? Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sukacita teh susah Pak. Si Bapak meninggal gampang kan sok main sukacitalah, sukacitalah, sukacitalah. Tunggu Pak, saya belum punya alasan untuk bersukacita. Kita selalu menunggu alasan untuk bersukacita. Kita tidak memutuskan. Kita selalu tunggu semua baik-baik dulu. Semua seperti yang kita mau. Baru Pak Binsar, saya bisa bersukacita. Maaf, saudara tersesat. Sukacita itu keputusan. Tahu saudaraku yang ngomong ini siapa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali katakan bersukacitalah. Saudara tahu siapa yang ngomong ini?
Rasul Paulus, rasul terbesar sepanjang masa. Saudara tahu Rasul Paulus ngomong ini sedang apa? Sedang ada di villa yang besar di atas bukit. Dia sedang menikmati indahnya alam. Ada berbagai banyak makanan, berbagai banyak minuman. Bukan, saudara. Paulus tuh di penjara 2 kali, dianiaya sering. Orang model gini ngomong kayak tadi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mau tahu keadaan orang yang ngomong ini? Keadaannya gak indah, saudara Paulus itu. Saya teringat tiba-tiba ayat. Coba buka Kisah Para Rasul. Saya berharap saya masih ingat ayat ini. Sebentar, saya cari dulu. Oke, betul. Kisah Para Rasul. Sebentar. Kisah Para Rasul pasal 20. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22. Waduh, ini menarik ini saudara. Aduh, coba boleh ditampilkan di layar, tolong. Ini kalau ini di layar, nanti kita kembali lagi ke PowerPoint ya. Tolong please multimedia ditampilkan di layar. Kisah Rasul pasal 20 ayat 22. Tetapi sekarang, nah itu kan sukacita oleh Roh Kudus kan tadi kan kita udah baca kan. Sukacita itu tentang kuasa, ya kan? Kerajaan Allah ada kuasa. Dan kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Perhatikan ini Paulus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Lihat tuh Paulus tuh mau memberi dirinya jadi tawanan roh. Roh Kudus maksudnya. Jadi Roh Kudus bawa kemana dia percaya di situ ada sukacita. Saudara tahu Roh Kudus bawa Paulus kemana? Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi. 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa hotel mewah, villa keren, perlakuan menyenangkan, menunggu aku. Gitu? Apa kata Alkitab bro? Kata Alkitab apa bro? Itu di depan bro. Gak usah lihat Alkitab kertas bro. Itu ada Alkitab elektronik sih lebih canggih. Penjara dan sengsara toh. Bayangkan saudara. Sebagai tawanan roh Paulus pergi ke Yerusalem. Dia jujur. Gak mentang-mentang rasul. Dia tahu Roh Kudus mau bawa kemana. Dia bilang, aku gak tahu Roh Kudus mau bawa kemana. Ada banyak pendeta bangga. Saya dibawa Roh Kudus ke pedalaman Kalimantan. Loh, kenapa bro? Mau ke pedalaman Kalimantan. Roh Kudus bawa saya ke sana. Dan di sana Roh Kudus perlihatkan. Akan terjadi kebangunan rohani. Berdiri gedung gereja besar. Wah itu mah menyenangkan. Saya gedaya kayak gitu. Ya kan? Dia bilang dia gak tahu. Mana ayatnya? Tampilkan lagi. Dia gak ngerti apa yang akan terjadi dengan dirinya. Selain daripada apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tolong izinkan saya ngomong begini. Orang yang hidupnya, hari-harinya penjara dan sengsara lah yang berkata bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan jemaat GBI PPL Majesty bersukacitalah. Aminnya cuma 15 orang. Yang lain masih mungkin ada yang tidur, ada yang ngahuleng, ada yang aduh nanti hari Minggu ini pulang ibadah reka mana. Bro, ngerti? Ah serius bro, jangan menyenangkan pembicara. Ngerti bro betul? Sukacita adalah tentang kuasa dan keputusan. Kuasa itu udah ada dalam kita, putuskan. Ambil keputusan. Saya cari sakral lampu ini, kalau saya pencet off, mati lampu ini. Kalau saya pencet on nyala. Kenapa saya pencet on nyala? Karena listriknya sudah ada. Tinggal dinyalakan. Kuasanya sudah ada.
tinggal diaktifkan. Amin. Jadi sukacita adalah tentang apa? Satu, keputusan. Sukacita sejati bukan berasal dan dikarenakan oleh situasi dan keadaan yang ada di luar. Kalau sukacita sejati berdasarkan situasi dan keadaan yang terjadi di luar, Paulus sebetulnya nggak bisa ngomong kayak tadi. Tetapi dari Tuhan yang ada di dalam kita. Jadi sukacita itu tidak muncul dari luar. Sukacita itu dari dalam kita. Katakan amin, saudara. Di luar bisa tidak menyenangkan, di luar bisa tidak kondusif untuk kita bersukacita, tapi di dalam ada Tuhan, kita tetap bersukacita. Bapak Ibu anak muda dengar, makanya intim dengan Tuhan. Aduh si Pak Binsar eta bahasan di jadul gitu, intim dengan Tuhan geus ti baheula saya ngadenge eta intim dengan Tuhan. Sorry, ini bukan bahasa roh, ini bahasa Sunda. Tapi saya mau bilang itu kebenaran yang abadi. Intim dengan Tuhan. Saudara gak akan pernah bisa mengalami sukacita dari dalam kalau saudara gak intim dengan Tuhan. Karena siapa di dalam saudara itu menentukan respon saudara terhadap apa yang terjadi di luar saudara. Makanya Abraham nantang Lot, silahkan kamu pilih ke tempat mana kamu, sisanya aku. Karena buat Abraham bukan masalah di mana, tapi masalah siapa yang ada dengan kita di tempat itu. Tempat menyenangkan, kadang kebablasan jadi berdosa, itulah Sodom Gomora. Tempat yang tidak mengenakan, itu justru menantang kita untuk berjuang punya iman yang semakin dewasa. Kalau Roh Kudus bawa ke sana, bersukacitalah. Tapi kalau Roh Kudus juga bawa ke tempat menyenangkan, jaga-jaga hati. Tetap submit kepada perintah dan kehendak Tuhan. Di dalam kita penting siapa? Kalau di dalam binsar orang yang mudah putus asa. Binsar orang yang mudah kecewa. Sebut nama saudara, mirip-mirip gitu kan. Ya kan? Siapa namamu? Yanto? Jeffrey? Mana Jeffrey? Bung, namamu siapa Bung? Hah? Namamu siapa? Sion, mirip-mirip juga Sion ya kan. Wajahnya aja kayak wajah aktor laga ya kan. Tapi tetap aja mudah kecewa ya Sion ya. Mudah menyerah betul Sion. Mirip kayak Binsar tadi. Tapi kalau yang ada di dalam engkau Tuhan Yesus Kristus. Dia pencipta langit bumi. Semua takluk kepada dia. Dia pemegang kendali semua yang ada dalam kehidupan ini. Haleluya. Di dalam kita. Ini botol. Kosong. Minta tolong botolnya. Aduh, dititah minum deh ya teh. Gak ada yang kosong asli ini. Aduh, sesi 1 sudah saya minum, sekarang saya minum lagi supaya kosong. Aduh Tuhan Yesus. Aduh teman-teman yang lagi live streaming ya inilah upahnya pembicara. Ini kan gak kosong, itu kosong. Botol ini kosong. Dari luar datang ancaman, dari luar datang si jahat. Peras. Hancur. Hancur gak? Kosong, hancur. Itulah orang-orang Kristen yang gak sungguh-sungguh membuka dirinya agar Kristus bertahta di kehidupannya. Sukacitanya tuh harus lihat dulu keadaan sekitar, apa yang terjadi di luar. Tapi kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh rindu Tuhan Yesus bertahta dalam dirinya, itu model botol yang gak kosong. Ada Kristus dalam dirinya, model botol kayak gini tuh. Diisi oleh coran, pasir, besi, batu, split, semen. Itu perhatikan, kalau botol itu kemudian diremes-remes dari luar, yang remesnya yang sakit.
Cangkel.com. Hancur-hancur Pak Dokter. Gak hancur-hancur. Cangkel.com. Pak, Bu, orang Kristen yang punya sukacita benar, iblis tuh sampai pegel ngegoda kita, iblis tuh sampai pegel ngintimidasi kita, sampai akhirnya iblis tuh ngomong gitu, aing mani capek. Bukan lawan. Iblis yang sakit. Bukan sebaliknya. Berhadapan dengan iblis, kita yang tumbang, kita yang sakit, kita yang susah. Iblis ketawa. Kayak film-film itu lah. Enggak gitu. Itu film sesat itu. Iblisnya ketawa-ketawa. Kitanya enggak gitu. Yang sebaliknya harus terjadi. Tapi pertanyaannya, siapa di dalam diri saudara? Sekali lagi, intimlah dengan Tuhan. Itu sumber sukacita kita. Sukacita adalah tentang power dan tentang keputusan. Oke, saya akan jelaskan kepada saudara dan sama-sama kita belajar 3 hal mendasar tentang sukacita. Yang pertama, bersukacita dalam Tuhan. Nah, saudara harus membangun kepercayaan penuh untuk beberapa poin ini. 1, bahwa Tuhan ada. Bisa bilang amin? Yakin Tuhan ada? Tapi nah tuh saudara teh berdosa di tempat tersembunyi. Aunu ningali ya. Daun ningali ah. Ya memang gak ada yang lihat manusia mah. Tapi Tuhan ada. Seringkali kita lupa Tuhan ya. Seringkali kita lupa Tuhan ya saudara. Anak-anak muda buka website nu teu benernya di komputer tuh. Gak ada siapa-siapa. Tuhan ada. Bersukacita dalam Tuhan itu dibangun oleh kepercayaan bahwa Tuhan ada. Terus Tuhan yang ada itu mengasihi saya. Bisa bilang sambil pegang hatinya, mengasihi saya. Tuhan ada. Dan Tuhan mengasihi saya. Dan ini lagi saudara, penyertaan Tuhan yang mengasihi saya itu sempurna. Bahkan ketika kita ada dalam lembah, ketika kita ada dalam kesulitan, ketika kita ada dalam keputusasaan, nyaris kita meninggalkan Tuhan, Dia tetap ada menyertai kita. Yang terakhir, Tuhan pemegang kendali kehidupan ini. Bersukacitalah. Karena Tuhan. Bapak Ibu, anak muda, jemaat yang ada di live streaming, perhatikan. Ada banyak dalam hidup ini kejadian yang terjadi di luar kendali kita. Betul Pak? Banyak ya Pak ya? Di luar kendali kita Pak. Kejadian terjadi di hidup kita banyak di luar kendali kita. Tapi perhatikan. Pasti semua dalam kendali Tuhan. So, bersukacitalah. Tuhan ada kok. Mari baca ayat ini saudara. 1, 2 ya. Tuhan rindu saudara dan saya bersukacita karena Dia. Dia rindu banget. Kalau saudara baca ayat ini lihat. Bergembiralah karena Tuhan. Maka kata pemazmur, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bukan karena apa yang diinginkan hatimu kau bersukacita. Halo? Bukan karena pergumulanmu yang sudah terselesaikan kau bersukacita.
Bukan karena berkat yang kau gumuli dan aku yang kemudian ada sekarang, karena itu kau bersuka cita. Tapi karena Tuhan. Ayat ini mau ngajar kita supaya kita bisa memastikan dalam hidup ini kita bersuka cita karena Tuhan. Bukan karena berkat Tuhan. Tunggu itu nanti itu tunggu. Bukan karena pergumulan yang udah dijawab, bukan tunggu, itu juga baik. Soalnya bisa bayangkan kalau saya pulang pelayanan nanti nih, ini kan saya pulang kira-kira jam 1-an lah, setengah 1 ya. Saya ada pelayanan lagi di gereja lokal jam 1, saudaraku, kita ada KTB, kelompok tumbuh bersama, komunitas tumbuh. Nah kemudian saya pulang ke rumah jam 4 lah, contoh ini jam 4. Saudara bisa bayangkan saya pulang jam 4 ke rumah, tiba-tiba anak saya nomor 3 itu saudaraku, saya di pintu rumah masuk, kemudian saya bilang shalom. Anak saya tiba-tiba nyantai aja duduk di sofa, gak lihat muka saya, gak nyapa saya, gak balas salam saya, tiba-tiba dia bilang gini, ayah, Kaleb mau beli ayam geprek, tolong beliin. Saudara kira-kira gimana respon saudara? Kira-kira respon saudara gimana? Hah? Dia nggak nyapa saya, dia nggak balas salam saya, dia nggak happy karena saya datang, dia nggak joy, itu lebih tinggi karena saya datang. Enggak, dia tiba-tiba langsung aja. Dia dengar saya datang, ayah mau beli ayam geprek ya, tolong beliin ya. Tuh ada yang ngomong enak aja. Tapi jangan salah, kita sering begitu sama Tuhan. Kita lebih suka berkatnya daripada Tuhannya. Saudara tahu, saya kan berpikir begitu dong. Gila Kaleb nih. Kaleb, ini ayah. Shalom dulu dong. Minimal gimana ya Pak? Coba bayangkan kalau si Kaleb, kalau nanti saya pulang, dia kemudian nanya, shalom ayah. Wajahnya loh sumringah loh. Lihat saya tuh wajahnya sumringah. Halo shalom ayah. Ayah gimana tadi perjalanan pelayanan gimana ayah? Wajahnya sukacita gitu sudah. Aduh enak banget dong. Gak usah dia nanya, gak usah dia minta. Saudara saya yang akan nanya, sorry. Gak usah dia minta, saya akan. Kaleb udah makan belum? Ada makanan gak di rumah nih? Masih ada gak makanan di rumah? Gak ada. Ayah Kaleb mau beli geprek ya. Beli aja. Pasti, persis kayak tadi. Coba tampilkan ayat itu. Bergembiralah karena Tuhan, baru urutan berikutnya. Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi jangan langsung ingin berkat. Nikmati dulu pemberi berkat itu. Katakan amin. Sukacita dulu karena pribadinya. Amin Bapak Ibu. Berkatnya mau, orangnya gak mau. Gimana ini? Halo? Mau Tuhan atau mau berkat Tuhan? Tuhan dong, itu yang benar saudara. Selain kau, tiada yang lain yang kuingini di surga. Lihat, selain kau, tiada yang kuingini di surga Pak Erik. Teman-teman semua yang ada di GBI, PPL, Jemaat Majesti, perhatikan. Kalau nanti masuk surga jangan norak. Awas loh, ini malu-maluin Pak Erik loh. Ya Pak, saya sudah khotbahkan Pak. Jadi kita clear kepada Tuhan Pak ya. Perhatikan, jangan norak nanti masuk surga loh. Itu kan surga itu lantainya emas. Temboknya tuh permata, bukan batu akik, batu bacan bro. Itu permata-permata indah, baca kitab Wahyu. Itu lantai emas, tolong please nanti kalau di surga. Jangan langsung, wow. Guling-guling, saudara, guling-guling karena lantai emas. Dicium-cium lantainya saudara. Temboknya, aduh, rumah masakan di bumi selama di bumi boro-boro pernah boga nu sakieu. Waduh. Tolong jangan norak. Biasa-biasa aja saudara. Jadi nanti begitu masuk surga biasa-biasa aja. Jaga sikap. Walaupun sebenarnya wow gitu loh. Tapi tolong ya. Karena yang kuingini tiada yang lain selain engkau di surga, kata pemazmur. Jadi pemazmur itu kalau masuk surga langsung. Dia mengingini Tuhan. Pak Binsar teh gimana sih? Surga itu kan indah Pak. Surga itu kan luar biasa Pak. Ya benar, surga indah karena itu tempat kediaman Tuhan. Tapi untuk saudara dan saya adalah Tuhan.
Tolong ya. Sudah ya, ini saya sudah khotbahkan loh. Jadi nanti di surga tolong ya, please ya. Apalagi ibu-ibu ya, please ya. Orang mah kerek balas dendam Pak Binsar di surga. Orang mah sakilo can pernah orang boga emas. Begitu surga. Jangan lo ya. Ingat ya. Yang kuingini hanya engkau. Bayangkan, itu surga aja udah indah kayak gitu. Pemazmur tuh konsepnya masih benar. Tuhan sukacitaku. Tuhan sumber sukacitaku. Bukan emas-emas ini. Haleluya. Haleluya. Yang berikutnya. Bersukacita dengan diri sendiri. Jangan marah dengan diri saudara sendiri. Jangan saudara tolak diri saudara sendiri. Jangan minder bro, sis. Jangan minder. Nah ini dibangun oleh kepercayaan bahwa saya ada karena Tuhan. Kita gak kepedean. Kita ada di dunia ini bukan karena mau kita. Karena Tuhan. Dan dengar baik Bapak Ibu, anak muda. Tuhan tuh kalau bikin sesuatu gak pernah tanpa perencanaan sempurna. Dia pasti merencanakannya dengan sempurna. Makanya kalau Binsar lahir, itu pasti sudah ada rencana Tuhan buat Binsar. Beda dengan kita kadang-kadang merencanakan sesuatu, aduh ya ini pohon, aduh ya lupa ya ini ya lupa. Tuhan gak pernah begitu saudara. Makanya saya selalu bicara di Youth, masa depanmu semua gilang gemilang bersama Tuhan. Ya dong. Loh ini benar. Ya tepuk tangannya bareng-bareng, semua bareng-bareng. Loh saudara, Tuhan tuh bukan gak ada kerjaan bikin saudara ada di dunia ini. Jadi so pasti kalau Binsar lahir itu memang Tuhan yang mau. Pemazmur bilang, engkau membentuk menenun aku dalam kandungan ibuku. Loh Pak, membentuk menenun itu sesuatu yang sangat disengaja dan detail. Bersukacitalah. Dengan dirimu bersukacitalah. Karena kau ada bukan karena kau mau. Kau ada juga bukan karena papa mamamu mau. Papa mamamu juga kalau Tuhan gak mau, gak akan lahir kan saudara? Iya dong. Terus saudara kita harus percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Tuhan punya janji untuk saya. Saya utuh, unik dan spesial. Aduh Pak Binsar tinggi saya tuh 1,50 meter juga gak nyampe Pak Binsar, saya minder. Kau utuh, unik, spesial. Yang tingginya 185 juga saudara pikir bersukacita? Mau bertamu lawang panto kudu kieu. Yang 185 juga bilang ke yang 165, aduh cocok kayaknya tinggi teh segini nih, ini tinggi teuing, ini 185 mah. Dan seterusnya, udahlah, kita unik, katakan amin saudara. Kita utuh, katakan amin saudara. Kita spesial. Bersukacita. Sok ngaca saudara, lihat hidung saudara. Mancung hidung saya sama Pak Binsar, puji Tuhan. Kemana mancungnya? Ke dalam, ya gak apa-apa, yang penting mancung. Ke depan, puji Tuhan. Ke samping, nah ini yang perlu dioperasi plastik ini saudara. Enggak bercanda-bercanda. Tapi kita unik, utuh, spesial. Amin saudara. Dan yang terakhir, bersukacita dengan situasi dan keadaan. Jangan marah dengan keadaan. Jangan saudara. Nah saudara harus membangun kepercayaan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Katakan amin saudara. Saudara dengar situasi dan keadaan adalah alat Tuhan untuk melatih saya. Amin ya. Dan yang terakhir, program latihannya terukur. Gak usah takut saudara. Aduh Pak Binsar hancur, Pak Binsar, Pak Erik hancur. Kenapa hancur Koci? Hancur, pergumulan begitu berat sekali. Dengar. Program latihannya terukur. Gak akan sampai bikin kau mati dan hancur. Gak akan sampai bikin kau celaka. Tidak. Sukacita adalah tentang kuasa dan keputusan. Bersukacitalah karena Tuhan. Bersukacitalah dengan dirimu sendiri. Bersukacitalah dengan situasi dan keadaan. Rayakan hidup ini di hadirat Tuhan. Kau bukan hanya sekedar alami sukacita. Kau bisa menebarkan sukacita itu kemana kau pergi.
Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami diajar oleh firman-Mu. WL dan Singer akan menyanyikan sebuah pujian. Mari kita renungkan kata-kata pujian ini. Sambil kita sungguh menyembah Tuhan, rindukan keintiman yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber sukacita kita. Amin. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembah-Mu, pengharapanku, penolongku hanyalah Kau Bapa-Ku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini bersama. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembah-Mu, pengharapanku, penolongku hanyalah Kau Bapa-Ku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Haleluya. Sebab itu ku percaya padamu. Kita sudah mengerti kebenaran firman Allah. Tidak perlu menunggu apapun untuk kau bersukacita. Sudah ada kuasa di dalam engkau. Ambil keputusan untuk kau alami sukacita itu. Jangan pernah biarkan iblis mengintimidasi hidup kita. Saya mau berdoa secara khusus buat saudara yang perlu doa khusus di ibadah ini. Menghadapi sesuatu yang gak mudah. Sesuatu yang mungkin membuat engkau, ada gak ya sukacita itu, ada gak ya? Taruh saudara tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu lebih kepala. Tangan kiri di dada, tanda engkau mau sungguh memegang hatimu, untuk hatimu dikuasai oleh sukacita Tuhan. Tangan kanan terangkat mengatasi kepala, tanda engkau berseru, meminta pertolongan dari Tuhan. Bapak, kau melihat tangan-tangan kiri yang ada di dada mereka, tangan kanan yang terangkat. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah diperdengarkan. Roh Kudus bekerja, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mengangkat tangan kananmu, baik yang live streaming, menaruh tangan kirimu di dada, terima kuasa dari kerajaan Allah itu sekarang. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan kedua tanganmu dan diberkatilah setiap telinga yang mendengar firman Allah. Kami percaya kami bukan hanya sekedar mengalami sukacita, kami akan menyebarkan sukacita itu kepada banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu.
Terima kasih Yesus. Pada hari ini kami sudah menerima sukacita yang dari Engkau. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau Tuhan. Engkau adalah segalanya bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memiliki Engkau, ketika Engkau menyertai kami tidak akan takut akan apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu khawatir karena Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Kami tidak perlu takut karena Engkau adalah Allah kami Tuhan. Kami ada di dalam tangan-Mu, di dalam hati-Mu Tuhan. Dan Engkau akan membawa kami selalu dari kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kami. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Apapun yang sedang mereka alami saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menyertai mereka Tuhan. Sehingga apapun yang mereka alami Tuhan, semuanya dapat diatasi bersama Engkau. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, dan yang tidak mempunyai pekerjaan Engkau berikan pekerjaan Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan damai sejahtera dan sukacita yang dari surga saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya tercurah Tuhan. Kami percaya Yesus Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang kuasa. Engkau sanggup mengadakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan Engkau mengasihi kami Tuhan apa adanya. Inilah kami Tuhan, kami berharga di hadapan-Mu. Dan Engkau menganggap kami mulia di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sukacita di dalam diri kami masing-masing telah kami peroleh pada hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, biarlah Engkau memberkati Pastor Binsar Sagala Tuhan, yang telah menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau yang menaruh hikmat-Mu kepada beliau Tuhan, sehingga kemanapun beliau melayani Tuhan, sukacita, mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati anak dan istrinya, dan Engkau berkati segala usahanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Pakai beliau lebih lagi Tuhan, lebih heran lagi untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga sehati berdoa untuk setiap gembala di PPL Tuhan. Baik Pak Budiman, Pak Lukas Suherli, Pak Lukas Yonatan Tuhan. Berkati mereka semua dan berkati juga setiap gembala cabang yang ada Tuhan. Dan juga demikian juga dengan Pak Erik, gembala cabang di tempat ini Bapa. Mari Yesus, Engkau memberkati setiap gembala-gembala ini Tuhan. Engkau satukan hati mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan menjadi teladan bagi kami Tuhan. Dan mereka penuh dengan mujizat, penuh dengan hikmat yang dari Engkau Tuhan, melayani kami. Sehingga kami umat-Mu di GBI PPL menjadi umat yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin bersuka cita di dalam Engkau. Amen. Kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga sehati berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati negara kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Pak Jokowi dan setiap menteri yang ada Tuhan. Biarlah mereka hidup takut akan Engkau dan memegang kendali dengan takut akan Engkau Tuhan. Sehingga Indonesia semakin sejahtera Tuhan. Engkau pimpin juga Tuhan untuk pemimpin yang baru nanti yang akan terpilih di dalam pemilu Tuhan. Engkau sendiri yang memegang kendali atas Indonesia Tuhan. Berikan keamanan atas Indonesia Tuhan. Engkau berikan juga Tuhan damai sejahtera-Mu, shalom, sukacita terjadi atas Indonesia Tuhan. Walaupun kami memilih presiden yang baru, tetapi semuanya terjaga dengan aman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga sehati berdoa pada saat ini Bapa, untuk memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Kami mau mengangkat persembahan kami Tuhan. Kami mau bersukacita Tuhan di dalam Engkau. Dan kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Kami memberikan dengan ketulusan hati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati setiap tangan yang mengelola keuangan ini Bapa. Biarlah untuk semuanya untuk pelebaran kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami akan pulang Tuhan. Kami mau menerima berkat yang dari Engkau. Kami mau mengangkat tangan kami. Haleluya. Jemaat dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, buka hatimu. Engkau sudah mendengar firman. Sekarang pulanglah
dengan membawa kuasa dari tempat maha tinggi untuk Engkau memutuskan selalu hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Dan terimalah juga berkat yang terbaik, jasmani dan rohani, yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya menerima berkat ini sama-sama katakan, Amin. amin, amin, amin. Saudara, silakan duduk sebentar.